Beginilah keseharian Ibu Anasih. Pagi-pagi buta setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Anasih berkeliling kampung untuk menjajakan gorengan milik tetangganya. Walau tak banyak keuntungan yang ia dapatkan, tetapi Anasih tetap bersyukur dan terus bersemangat melakukan pekerjaannya. Semua ini ia lakukan demi untuk menghidupi kehidupan dirinya, ibunya yang sudah tua, dan kedua anak kesayangannya. Anak bungsu Unasih masih duduk di bangku sekolah dasar dan kerap diantarkan pulang oleh kawan-kawannya sebelum jam belajar berakhir karena ia sering sakit-sakitan. Sementara anak yang sulung menderita gangguan otak. Kesedihan Anasih semakin sempurna manakala ia menyaksikan rumah yang ia tinggali roboh. Inilah puing-puing reruntuhan rumah Anasih, tempat tinggal di mana ia membesarkan kedua anaknya sendiri dan berbagi kasih sayang dengan ibunya yang sudah tua. Sudah lama, kedua anaknya tidak mendapatkan belayan kasih sayang dari ayahnya, sehingga dengan kesendiriannya, Anasih harus benar-benar berjibaku mempertaruhkan separuh nyawanya. Rasa sedih bertubi-tubi menghampiri tiap hari. Duka dan nestapa seolah akrab menyapa hari-harinya. Tangisan Anasih adalah realita kehidupan yang ada di sekitar kita. Sampai di sini, adakah di antara kita yang mampu menahan tetesan air mata kita? Jika tidak, maka biarkan air mata itu menetes ke telapak tangan kita, lalu basuhkan ke wajah kita, agar mata kita terbuka dan ikut menyaksikan betapa dahsyatnya kepedihan yang dialami Anasih. Kemudian akan mendorong kalbu dan hati kita untuk berkata, kami bersama akan datang untuk menolongmu. Mari kita langkahkan kedua kaki kita untuk menghentikan penderitaannya. Mari kita ulurkan kedua tangan kita untuk mengeringkan air mata kesedihannya. Duka nestapa, kesedihan, kesengsaraan, dan kepiluan yang dialami Anissa adalah inspirasi buat kita semua. Bahwa ketika ada orang-orang yang duduk di kursi yang empuk, maka tidak sedikit orang-orang yang duduk beralaskan tikar dan daun. Bahwa dikala ada orang-orang yang tertidur pulas berselimutkan kesenangan dan kemewahannya, maka tidak sedikit ada orang-orang yang tak mampu memejamkan mata karena penderitaannya. Perjalanan dan kisah hidup Ibu Anasih adalah salah satu potret yang mewakili realita kehidupan di tengah-tengah kita, yang harus segera kita sikapi dan bantu untuk kembali membangun kehidupannya, untuk kembali membangun harapan dan impiannya, untuk kembali membangun rumah tinggalnya, sehingga kita bisa meringankan beban yang ia hadapi hari ini. Selanjutnya mari kita ikuti perjalanan tim Basnas Media Center bersama Basnas Tanggap Bencana untuk menengok Ibu Anasih. Kita sekarang sudah ada di rumah tinggal sementara Ibu Anasih ya. Nah, karena Ibu Anasih ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi, jadi ini ada belas kasihan dari tetangga, sehingga Ibu Anasih ini kurang lebih sudah 10 hari sekarang menempati rumah tinggal tetangganya untuk sementara waktu, dan kita sekarang akan berbicara dengan Ibu Anasih. Ya, Ibu, nupi Ibu sekeluarga ya sebelah Jami? Warga gitu. Sanes Ibu Galuh Putra duanya. Mohon sareng emak. Sareng emak, sareng empatan berarti nya. Galuh Putra dua. Ibu abdi Ibu mohon. Terus ayah bapak mah terus ngaturkeun? mohon. Oh, terus ngaturkeun mohon. Nah, anu kahiji mulai kali sekolah di mana? Kita sekolah.
Oh, teu sekolah. Mohon da gitu teh upami sakola 3 dinten dudukna lami. Mohon. Jadi tos teh tiasa nampung salahna tasna. Yang hiji pada dari sekolahnya. Masuk ke warang uwe ku kepala sekolah teh biasana ka bumi bobokeun cenah. Mohon, ari eta bumi tos sabaraha lami eta roboh. Roboh gedebrug nama opat gitu. Opat dinten ya? Mohon da di etaan 2 dinten terus kamari asana teh pamitelepet mah terus ai kamari dibarereskeun. Mohon. Ayeuna rapihna. Rapi maksudna terus disimpenan gitu yeuna teh. Barangnya. Barang sareng naon awi kayuna teh kamari dirapihkeun nama nyaroboh nama upami telepat masana teh dinten aya. Opat dinten ibu di dieu salik di saha? Di bumi saja. Ieu teh bumi Bapak Suha. Bapak Suha tos sabaraha lami ibu di dieu? Tos samingon aya? Aya. Tos samingon. Da tos dengdek itu teh jadi paur teh kenging kalebet cenah kitu. Ya mudah-mudahan abdi sareng lerencangan ti Basnas Kabupaten Majalengka mau mencoba mendistribusikan pada nyobian lah ngabantos ibu untuk ngebangun rumah ibu nu tos roboh. Mudah-mudahan ini bantosan dari Basnas sebagai bagian dari zakat infak sodako yang disampaikan oleh para ASN Kabupaten Majalengka didiskusikan salah sawiosna ke ibu. Dingah lega gitu alhamdulillah pada gaduh kanggo cicimurang kali teu kaujanan kanggo begitu baroba abdi ngalindung gitu da isin atuh keliling bae ngiring numpang teh isin pisan saleres nama sanaos boga di bumi na balager oge. Jadi ibu ulah khawatir ya kayak dibantos ku Basnas bekerja sama sareng kelurahan oge aya relawan di Laskar ngebantos ibunya bu artos parantos disiapkan kantun engke bentuk kerjasamana sareng kelurahan siga kumaha gitu ibunya. Jadi ibu tenang baik. Ai putra ibu anu pangageungna udur naon bu? Sarapota. Oh. Ya ibu ini mengatakan bahwa dia ini punya anak 2, yang satu sekolah SD, kemudian yang paling besar maaf menderita sakit autis. Ini kami katakan bukan semata-mata untuk eksploitasi, tetapi ini agar kita mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan kita semua. Zakat, infak, sedekah dan wakaf Anda sangat dinantikan oleh para duafa. Sekarang mari kita lihat ke lokasi reruntuhan rumah Ibu Anasih. Inilah kondisi terbaru reruntuhan rumah Ibu Anasih yang sudah dibereskan atau diratakan oleh para relawan dan warga. Dan kita sekarang di sini sudah berada bersama petugas kelurahan, kemudian warga dan relawan. Kita akan membahas seperti apa yang harus kita lakukan nanti untuk membangun kembali rumah Ibu Anasih. Ke Pak Lurah dulu. Pak Lurah, apa yang sudah dipersiapkan dari kelurahan bersama warga barangkali untuk membangun kembali rumah Ibu Anasih? Kesiapan kami dari kelurahan bersama masyarakat, kelurahan Cicenang bersama masyarakat Lame Jajar untuk membangun kembali rumah Mbak Anasih dengan situasi dan kondisi semacam ini. Kami sudah sepakat bersama masyarakat menyediakan tenaga kerja, membantu membangun berupa tenaga kerja yang bersama-sama dengan Laskar, ya, masyarakat Lame Jajar, dan juga kami menyediakan anggaran sebesar 10 juta rupiah untuk membantu pembangunan rumah
Ibu Anasi ini. Apa kesiapan dari relawan untuk membantu pembangunan rumah Ibu Anasi? Insya Allah kami bersama rekan-rekan dari Laskar, baik itu Laskar di Kecamatan Cigasong ataupun Laskar di tingkat kabupaten, kami bersama-sama akan mengingatkan dan membantu semampu kami. Apa yang mungkin nanti pada saat pengerjaan kekurangan, kami siap untuk membantu. Insya Allah untuk dari relawan kita sudah siapkan dengan kalau dinominalkan sekitar 13 juta. Nah, sekarang kita ke Pak Ketua Basnas. Pak Ketua, kita sudah mendengarkan dari pihak kelurahan dan warga, kemudian dari relawan yang siap membantu. Apa yang akan kita bantukan untuk keluarga Ibu Anasi ini agar kembali beliau bisa menempati rumah yang nyaman? Terima kasih Pak Kiamas atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Lurah Cicenang dan perangkatnya, serta terima kasih kepada warga lingkungan Lame Jajar yang berada di Kelurahan Cicenang atas kesempatannya kepada kami memberitahukan ada warga desa Kelurahan Cicenang lingkungan Lame Jajar yang rumahnya roboh dan tidak layak untuk dihuni. Barangkali ini fungsi dan peran Basnas Kabupaten Majalengka untuk terus membantu membangun umat Kabupaten Majalengka. Kalau seperti yang disampaikan di Cingambul dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah kita selalu membantu di atas 20 juta. Insya Allah ketika nanti dari kelurahan ada 10 juta, dari Laskar ada sekian, nah nanti biarkan ditambah dengan Basnas, ada total nominal barangkali masih bisa mencapai 49 juta 924 sesuai dengan RAB yang tadi disampaikan kepada kami. Tetapi pada prinsipnya Basnas siap mendukung, siap membantu sampai dengan pembangunan rumah ini selesai. Dan saya pikir itu barangkali peran dan fungsi Basnas dalam rangka menyampaikan amanat para ASN Kabupaten Majalengka yang dititipkan kepada Basnas Kabupaten Majalengka lewat zakat, infak, dan sodako. Itu aja barangkali. Itu yang tentunya. Atur nuhun pisan kapadayana, nuhun pisan atur nuhun ka ketiasa dieukeun, nuhun pisan tas ngabantos ka abdi ka keluarga. Selanjutnya kita bergegas kembali ke Sekretariat Basnas untuk membahas building plan atau rencana rancang bangun rumah Ibu Anasi. Saudaraku, kita sudah berada di kantor Sekretariat Basnas. Kita di sini sudah ada Pak Ketua. Pak Ketua, setelah kita survei di lapangan tadi secara langsung melihat kondisi rumah Ibu Anasi yang total 100% roboh dan Ibu Anasi ini sudah tidak punya siapa-siapa. Nanti akan dibangunkan rumah seperti apa, Pak Ketua? Terima kasih Pak Haji. Rumah Bu Anasi yang terletak di Blok Jambe Cigasong akan kita bangunkan dengan dana sebesar 48.924.000 dengan ukuran 7x6. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada layar TV di sebelah samping kiri saya. Ini adalah dana rehabilitasi rumah tidak layak huni keluarga Anasi yang terletak di Blok Lame Jajar RT 14 RW 5 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong, terdiri dari 4 ruangan yang terdiri dari kamar tidur 1, kamar tidur 2 dengan ukuran 3x3 meter, ditambah dengan ruang tamu dengan ukuran yang sama 3x3 meter, ditambah dengan dapur dengan ukuran 3x2 meter setengah, ditambah plus kamar mandi ukuran 1,5 meter kali 3 meter. Denah samping kanan rumah Ibu Anasi direncanakan akan dibangun dengan ukuran 5 meter kali 5 meter setengah, di mana kita akan membangun dari sisi kanan rumah Bu Anasi terdiri dari ruang tamu dan ruang dapur dengan ventilasi yang insya Allah memenuhi prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Untuk tampak sisi kiri rumah Ibu Anasi terdiri dari kamar tidur belakang, kamar WC, dan kamar tidur. Ini tampak sisi depan rumah Ibu Anasi yang terdiri dari 2 jendela dengan ventilasi udara yang memadai, ditambah dengan 1 pintu untuk masuk dari sisi depan rumah Bu Anasi.
Sementara ini dari tampak sisi belakang rumah Ibu Anasi terdiri dari satu pintu keluar yang digunakan untuk aktivitas keluarga, sementara satu jendela di mana untuk meningkatkan sirkulasi udara dan sinar matahari.